teman-teman, coba lihat botol ini. Balonnya mengembang sendiri tanpa kita tiup. Padahal cuma ada ragi, gula, dan air hangat di dalamnya. Kok bisa sih? Yuk kita bikin bareng-bareng dan kita bedah dari sisi biologi, kimia, dan fisikanya. Pertama kita panaskan dulu air secukupnya sampai dengan suhu hangat-hangat kuku. Sambil menunggu airnya kita siapkan bahan, ada 2 botol bekas, 2 pieces balon, dan 2 bungkus ragi serta gula pasir secukupnya. Langkah yang pertama kita masukkan 1 saset ragi pada masing-masing botol. Dan jangan lupa beri label pada kedua botol. Nah, pada label A itu diberi 4 sendok gula pasir, sedangkan pada label B itu tidak diberikan sama sekali gula. Selanjutnya ditambahkan air hangat kuku tadi, kira-kira setengah dari ukuran botol pada masing-masing botol. Jika keduanya sudah terisi air, kemudian kita tutup masing-masing botol dan kemudian dikocok sampai rata. Jika keduanya sudah rata, kemudian tutup botolnya dibuka dan segera pasang balon pada kedua mulut botol. Nah, ini dia hasil pengamatannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama, dari sisi biologi, ragi yang kita pakai itu sebenarnya adalah makhluk hidup kecil, yaitu jamur bersel 1. Nah, karena botol kita tertutup rapat sama balon, artinya udara di dalam botol itu terbatas dan tidak ada oksigen baru yang masuk. Tapi ragi harus tetap bernapas agar tetap hidup. Karena nggak ada oksigen, ragi melakukan pernapasan spesial yang namanya fermentasi, atau dalam istilah ilmiah itu disebut dengan respirasi anaerob. Tapi dari sisi kimia, proses fermentasi ini bukan cuma sekedar makhluk hidup bernapas biasa loh. Kenapa? Karena di dalam tubuh ragi ada enzim-enzim yang bekerja mengubah molekul gula menjadi zat yang baru. Jadi secara kimiawi, ragi mengubah gula yang rumusnya C6H12O6 menjadi 2 zat baru, yaitu etanol atau alkohol dan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, setelah tahu gas CO2 dihasilkan dari reaksi kimia, sekarang kita lihat dari sisi fisika, yaitu gas CO2 yang dikeluarkan dari ragi itu jumlahnya makin lama makin banyak dan memenuhi seluruh ruang di dalam botol. Karena ruangan botol sudah penuh, gas ini mendorong ke segala arah, termasuk mendorong ke atas menuju karet balon. Nah, dorongan inilah yang namanya tekanan gas. Makin banyak gas yang dihasilkan, makin besar tekanannya, dan akhirnya balon pun terdorong keluar sampai mengembang menjadi besar. Jadi, sederhananya gas punya tekanan yang bisa mendorong benda. Nah, ternyata proses fermentasi ini sangat dekat sama kehidupan sehari-hari kita loh. Dari sisi teknologi pangan, proses inilah yang dipakai untuk membuat roti. Jadi adonan roti itu dapat mengembang. Juga dipakai untuk membuat tape singkong ataupun tape ketan. Kemudian dari sisi kesehatan, di dalam usus manusia sebenarnya ada bakteri-bakteri baik yang juga melakukan fermentasi seperti ini untuk membantu mencerna makanan kita. Jadi tubuh kita juga pakai konsep yang sama. Nah, sekarang coba bayangkan kalau di botol tadi gas CO2 dari ragi nggak bisa keluar karena mulut botolnya ditutup balon, makanya balonnya dapat mengembang. Tapi kalau di dalam usus manusia beda cerita. Gas-gas hasil fermentasi dari bakteri baik seperti CO2, metana, dan hidrogen terus menumpuk di dalam usus besar. Karena jumlahnya makin banyak, terjadilah tekanan gas yang mendorong dinding usus. Nah, tubuh kita punya mekanisme alami untuk melepaskan tekanan ini, yaitu melalui katup di bagian bawah usus yang disebut anus. Saat gas keluar dari sana, itulah yang kita sebut dengan istilah sehari-hari, yaitu buang angin atau kentut. Jadi, kalau kamu buang angin, itu tandanya di dalam perutmu ada pabrik mini yang lagi produksi gas dari hasil reaksi kimia. Dan itu adalah bukti langsung kalau konsep biologi, kimia, dan fisika itu bekerja bareng di dalam tubuh kita setiap hari. Mirip banget sama percobaan balon ragi tadi kan? Cuma bedanya kalau balon kita lepas, gasnya keluar semua di dalam sekali dorongan. Kalau di tubuh, gasnya dikeluarkan sedikit demi sedikit lewat katup alami kita.
Oke, itu dia tadi praktikum kita bereksperimen mengenai materi dan perubahannya, yaitu balon ragi yang dapat mengembang.